Bab 21. Memperbaiki citra diri kita. Jika kita bisa memperbaiki citra diri kita, maka kita dapat dengan yakin menghadapi tantangan yang lebih besar. Alasan yang ketiga dan terakhir, mengapa kita mempedulikan penolakan berasal dari perasaan kekurangan kita. Bagi kita, ada orang yang membuat kita merasa tidak cukup, barangkali karena umur, kedudukan, atau gelar. Mereka menyebabkan kita percaya bahwa apapun yang mereka katakan mungkin benar, termasuk pendapat mereka tentang diri kita. Lebih jelasnya, kita kebanyakan merasa gembira bila kita berada bersama dengan orang yang kita senangi. Bergaul dengan orang semacam ini membuat kita menjadi agresif dan ramah tamah. Jika kita merasa bahwa seseorang lebih penting dari kita sendiri, kita akan kehilangan keseimbangan diri. Kita bisa saja tetap bersikap ramah dan bersahabat, namun kita akan kehilangan sikap agresif dan rasa percaya diri. Entah bagaimana, kita akan berkesimpulan bahwa apapun yang dikatakan orang tentang diri kita adalah sesuatu yang mutlak, menyebabkan diri kita peka terhadap penolakan. Dari sudut pandangan yang lain, kita dapat mengatakan bahwa kita mempunyai 3 kepribadian. Kepribadian kita yang pertama muncul ketika kita berada bersama dengan orang lain dan kita merasa bahwa kita lebih berhasil dari orang itu. Kita mungkin tidak ingin mengakui sikap angkuh semacam ini, namun pada saat kita diundang untuk menghadiri suatu pesta, kita mungkin akan mencari alasan untuk tidak datang, sambil menegaskan, mereka tidak termasuk orang yang sederajat dengan saya. Saya mungkin akan merasa bosan dengan mereka. Sebagai gambaran sekilas, pada saat kita sedang berjalan menyusuri jalan raya dan tidak menghiraukan orang yang meminta uang kepada kita, dan kita disumpahi sementara kita berjalan melewati orang itu, apakah kita akan terganggu karenanya? Barangkali tidak, sebab di dalam pikiran kita, orang ini bukanlah hakim bagi diri kita. Karena itu kepribadian kita yang pertama adalah siapa diri kita dibandingkan dengan orang lain yang berkedudukan lebih rendah dari kita. Kepribadian kita yang kedua adalah siapa diri kita di antara orang yang setingkat dengan kita. Dengan orang semacam ini, kita akan bersikap agresif dan ramah tamah. Kalau salah seorang dari mereka bersikap kritis terhadap kita, maka kita akan berkata kepada diri kita, kita sama baiknya dengan orang ini. Kritikannya merupakan umpan balik positif yang dapat membantu saya membuat perubahan dalam perjalanan hidup saya. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri saya. Karena itu, umpan balik negatif yang berasal dari orang ini dapat menolong kita menjadi lebih efektif pada saat menghadapi situasi yang sama di masa mendatang. Kemudian, bagian ketiga dari kepribadian kita adalah siapa diri kita pada saat kita berhadapan dengan orang yang kita rasa lebih sukses dari kita. Bergaul dengan mereka membuat diri kita lebih berhati-hati dan defensif. Sebagai ilustrasi lain dari ketiga pribadi kita, kepribadian kita, perhatikan sebuah program TV yang lama yang berjudul The Honeymooners bersama Jackie Gleason. Tokoh yang bernama Ralph mempunyai 3 kepribadian dengan istrinya Alice, dan temannya Ed Norton. Dia bersikap masa bodoh dan kasar dengan rekan-rekannya di tempat pekerjaannya. Dia mudah bergaul dan bersikap menyenangkan. Dengan bosnya, dia menjadi pemalu dan penakut. Kita perlu mengetahui bahwa ketiga pola yang sama ini dapat juga berlaku bagi kita. Pola yang positif. Dengan memahami hubungan antara citra diri kita dan reaksi kita terhadap orang lain akan menolong kita untuk mengenali alasan mengapa kita merasa senang bergaul dengan beberapa orang dan merasa risau bila berhubungan dengan orang lain. Tantangan kita adalah membebaskan diri kita dari reaksi bawah sadar kita yang kadang-kadang merusak diri kita. Setelah itu baru kita dapat mengembangkan pola untuk memperbaiki citra diri kita.
Pada tahun 1972, seorang wakil penjualan IBM menghubungi saya. Dia baru saja ditugaskan untuk menggarap suatu wilayah pemasaran. Di sana terdapat 50 calon pelanggan yang memiliki persyaratan dan tidak ada satupun yang telah menjadi pelangganan IBM. Dia merasa senang mengontak 48 calon pelanggannya, namun dia tidak mengerti mengapa dia menghindari 2 calon langganan lain yang cukup prospektif. Selama mengadakan pembicaraan, dia bercerita pada saya bahwa ke-48 calon pelanggan yang dia hubungi adalah perusahaan yang kecil dan yang bertindak sebagai pengambil keputusan adalah agen pembelian dan akuntannya. 2 perusahaan yang dihindarinya justru adalah perusahaan yang besar, dan menurut wakil penjualan yang dulu kontak bisnis pada kedua perusahaan ini adalah presidennya. Saya bertanya kepadanya bagaimana perasaannya ketika dia mengunjungi agen pembelian pada perusahaan yang kecil itu. Dia berkata, "Tidak ada masalah, saya merasa mantap seperti mereka." Kemudian saya bertanya mengapa dia menghindari 2 calon pelanggan yang besar. Setelah bermenung sejenak, dia berkata, "Saya merasa bahwa siapa saja yang menjabat sebagai presiden pada perusahaan yang besar pasti orang yang sangat penting. Berpikir untuk mengunjungi seseorang pada tingkat jabatan setinggi itu membuat saya merasa takut." Namun dengan sikap jujur semacam itu, dia akhirnya berani mengunjungi orang penting yang menduduki posisi kunci pada kedua perusahaan itu dan berhasil mendapatkan kuotanya. Jika kita gagal, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sebab itu, kegagalan bukan merupakan hal yang serius. Bagi kita, pada umumnya, bukan kegagalan yang membingungkan kita, melainkan penolakan. Melihat sesuatu yang buruk di mata orang lain menjadi masalah besar bagi kita. Frekuensi kesengsaraan. Kalau kesengsaraan lebih sering terjadi pada kita, maka kita bisa mulai menganggap bahwa diri kitalah penyebab kemalangan kita. Jalan keluarnya adalah memahami bahwa frekuensi kegagalan merupakan bagian dari proses sukses. Peluang sukses meningkat seiring dengan banyaknya upaya kita. Theodore S. Geisel menulis sebuah buku anak-anak yang berjudul "And to Think That I Saw It on Mulberry Street." Dia menguraikan apa yang terjadi setelah dia ditolak oleh penerbit yang ke-23. Saya ingat ketika itu saya sedang membawa manuskrip dari Madison Avenue menuju apartemen saya. Saya berniat akan membuang naskah itu ke tempat pembakaran sampah di rumah saya. Namun di tengah jalan saya berjumpa dengan teman kuliah saya dulu yang sudah lama tidak saya lihat, Mike McClintock. Mike berkata, "Apa kerjamu selama ini?" Saya menjawab, "Aku adalah penulis buku anak-anak yang gagal. Kau sendiri apa kerjamu selama ini?" Dan Mike berkata, "Aku adalah editor buku anak-anak. Kita sekarang sedang berdiri tepat di muka kantorku. Ayo, mari kita masuk." 20 menit kemudian saya sudah menjadi pengarang yang sah melalui suatu kontrak. Kini anak-anak dan orang dewasa sudah bisa menikmati cerita karangan Theodore S. Geisel yang lebih dikenal sebagai Dr. Seuss. Kita mengukir nasib kita dengan mengatur posisi kita sendiri. Sir Alexander Fleming adalah ahli bakteri bangsa Inggris yang bekerja di St. Mary's Hospital di London pada tahun 1928. Pada suatu hari dia lupa menutup beberapa piring kecil yang berisi bakteri. Sebuah jamur yang sedang melayang-layang mendarat di salah satu piring itu dan mulai tumbuh, menghambat perkembangan bakteri itu sendiri. Ternyata Sir Fleming telah menemukan penisilin. Kita boleh menganggap bahwa penemuannya didasarkan pada nasib baik ketimbang upayanya sendiri. Namun, bila kita membuka jendela kehidupan kita, maka kita bisa meningkatkan peluang sukses kita. Makin giat kita berusaha, makin banyak peluang yang kita peroleh untuk berhasil. Keterlibatan emosional.
Bila kita merasa bahwa seseorang ternyata lebih mengenal diri kita yang sebenarnya ketimbang kita sendiri, maka apapun pendapatnya tentang diri kita tidak bisa kita sangkal kebenarannya. Hal ini membuat kita menjadi lemah terhadap komentar yang negatif, sehingga keinginan kita satu-satunya hanya melindungi ego kita daripada mengembangkan diri kita. Orang lain, kalau kita lebih menghormati orang lain ketimbang diri kita sendiri, maka kita cenderung akan percaya kepada setiap perkataannya. Setiap komentar negatif dari orang ini akan kita perhatikan dengan baik. Ada 3 cara bagi kita untuk bertindak bergantung pada citra diri kita dan citra diri orang lain. Pertama, jika kita merasa lebih hebat dari orang lain, kita mungkin akan bersikap cuek saja bila orang lain tidak menerima diri kita. Bahkan, kita mungkin akan bertindak agresif. Kedua, bila kita merasa sederajat dengan orang lain, kita biasanya menyimpan umpan balik yang mereka perbuat di dalam hati kita, walaupun penolakan membingungkan kita. Kita barangkali dapat menggabungkan minat kita untuk berteman dengan semangat kita untuk bersaing, dan kita bertindak untuk menyenangkan orang lain. Ketiga, kalau kita merasa amat tergantung atau patuh kepada orang lain, reaksi kita terhadap umpan balik negatif biasanya akan bersifat defensif. Anggapan kita bahwa orang yang demikian tentu tahu betul apa yang dikatakannya menyebabkan kita terlalu peka dan bertindak lebih berhati-hati. Sikap besar kepala dan menghindari peluang. Beberapa dari kita merasa besar kepala bila mengambil tantangan di bidang yang tidak kita kuasai dengan baik. Kalau kita bekerja keras meningkatkan kemampuan kita, kecakapan kita mungkin akan seimbang dengan tantangan. Kita perlu mengevaluasi kemahiran yang kita miliki saat ini dan menghargai kerumitan tanggung jawab yang kita hadapi. Kesalahan yang lebih serius adalah menghindarkan diri dari peluang yang bermakna, sebab citra diri kita tidak sebanding dengan tantangan. Ketimbang merasa rendah diri, kita perlu memiliki keberanian untuk mengubah diri kita. Keberanian. Pohon oak berasal dari biji yang tumbuh secara alami. Demikian pula anak kucing bertumbuh besar menjadi kucing dewasa. Tapi kita tidak berkembang secara otomatis menjadi orang yang sukses. Bagi kita sebagai manusia, proses perkembangan potensi diri kita memerlukan bahan ramuan yang sangat berbeda, yaitu keberanian. Kualitas hidup ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah keberanian untuk bersikap jujur terhadap diri sendiri. Memang tidak mudah mengakui kelemahan diri kita. Sama seperti alasan mengapa kita begitu mempedulikan kegagalan dan penolakan. Bagian yang kedua adalah keberanian untuk menderita. Dengan kata lain, kita mesti mau mengalami kegagalan, penolakan, dan kegelisahan, sehingga kita dapat menjembatani celah yang memisahkan antara keberadaan kita kini dan diri kita di masa mendatang. Kalau kita dapat memanfaatkan stres, kita bisa mengembangkan potensi diri kita, memperkuat citra diri kita, dan meningkatkan harga diri kita. Pada tahun 1991, Albert Brooks membuat film yang berjudul Defending Your Life. Dalam film itu diceritakan bahwa sang pahlawan meninggal dalam kecelakaan mobil dan rohnya melayang-layang menuju kota pengadilan bagi arwah orang mati. Di sana dia diadili dengan keputusan apakah dia akan dikembalikan ke bumi atau berjalan terus. Faktor yang menentukan adalah keberaniannya. Jika dia membiarkan rasa takut mencegah dirinya untuk mengembangkan potensi dirinya, maka dia harus kembali ke bumi. Ketika tokoh ini yang diperankan oleh Albert Brooks berhasil meraih dan memanfaatkan setiap peluang yang ada tanpa mempedulikan rasa takutnya, dia akhirnya bisa berjalan terus. Rasa takut menimbulkan kelemahan pada diri kita, sehingga membatasi perkembangan diri kita.
Dengan memerangi rasa takut kita, maka kelemahan diri kita akan membangkitkan semangat kita untuk menghancurkan rintangan psikologis dalam diri kita. Ini sebabnya rasa takut kita menghasilkan energi. Kalau kita memerangi rasa takut, maka energi itu dapat digunakan sebagai kekuatan tambahan untuk menjaga agar kita tetap aktif dan produktif. Dengan keberanian, kita perangi rasa takut kita dan berjalan terus menuju sukses berikutnya. Kadang-kadang kita perlu memiliki keberanian agar bisa pulih kembali dari rasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita. Theodore Roosevelt sewaktu masih muda sangat menderita akibat kematian istrinya. Pada masa-masa yang menyedihkan ini, dia merasa tidak akan pernah lagi menemukan tujuan hidupnya. Dengan penuh emosi, dia menulis kata-kata yang pedih ini. Cantik, asli, dan periang ketika masih gadis, pengasih, ramah, dan bahagia ketika menjadi istri yang masih muda. Pada saat dia baru saja menjadi ibu, pada waktu kehidupannya baru saja dimulai, dan ketika tahun kehidupan kelihatan begitu cerah baginya, kemudian nasib yang aneh dan mengerikan membawa kematian baginya. Dan ketika pujaan hatiku meninggalkan diriku, sinar kehidupan menjadi sirna untuk selama-lamanya. Theodore Roosevelt adalah orang yang perasa dan tabah. Walaupun hatinya terluka, dia masih dapat melanjutkan kehidupannya dan banyak meraih sukses besar. Kita masing-masing perlu membuktikan bagaimana kita bisa pulih kembali dari pengalaman tragis yang menimpa diri kita, dan juga dari tantangan hidup setiap hari yang berasal dari saat yang sukar dan sikap orang yang menyulitkan diri kita. Bila kita memperbaiki citra diri kita, kita bisa senang bergaul dengan orang yang menduduki jabatan lebih tinggi. Berani mengakui kelemahan sendiri menolong diri kita untuk makin berkembang. Berani mengalami stres dapat menjamin perkembangan jiwa yang berkelanjutan. Bila kita membuka jendela peluang, kita meningkatkan kesempatan meraih sukses.